Hello, welcome back to Sains Farmasi YouTube channel. Oke guys, kemarin kita sudah bahas kenapa kita harus minum obat 3 kali sehari. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa beda obat dengan racun. Oke guys, pada video kali ini kita memilih latar belakang yang berbeda ya. Kita pilih outdoor saja biar ganti suasana dikit ya. Biar kamu yang nonton videonya juga nggak bosan dengan Sains Farmasi YouTube channel. Oke, kenapa kita bedakan mana yang obat dan mana yang racun? Nah, saya merujuk video saya yang kemarin tentang kenapa kita harus minum obat 3 kali sehari. Nah, di situ teman-teman bisa melihat yang namanya AUC, itu area under kurva. Jadi di situ ya teman-teman ya, di situ teman-teman bisa lihat yang namanya MIC dan MTC. Nah, kalau di atas garis itu ya MTC ya, kalau obat sudah melewati MTC itu bisa dikatakan sebagai toksik atau racun. Tapi kalau di bawah MIC itu tidak ada efek obat sama sekali, arti ketersediaan hayatinya memang tidak ada ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai obat. Nah, kapan dia dikatakan sebagai obat? Apabila efektivitas obat tersebut berada di antara MIC dan MTC. Nah, kalau yang racun gimana? Kalau yang racun tentu saja ia berada di atas MTC. Nah, begitu cara membedakannya ya teman-teman ya. Oke. Setelah kita bahas hal-hal yang begini ya, jadi kita juga bahas kenapa obat itu mahal ya teman-teman ya. Kenapa bisa obat tersebut mahal? Ya, ada sebagian yang bilang itu kan dibuat oleh pabrik, ada yang bilang itu kan biaya promosinya gede, ada yang bilang macam-macam lah pokoknya. Jadi di sebuah obat, nah kalau yang namanya daftar obat keras itu ya, kan memang harus pakai resep dokter ya teman-teman ya. Tapi kalau di obat bebas terbatas itu kita nggak pakai resep dokter pun juga bisa belinya. Nah, kalau yang obat bebas itu yang warna ya, lingkarannya warna hijau ya, dan yang satu lagi bebas terbatas itu lingkarannya berwarna biru. Nah, tapi kalau obat keras gimana teman-teman? Kamu harus pakai resep dokter biar bisa belinya. Jadi dengan cara begitu kamu bisa dapatkan obatnya. Nah, untuk promosi bagaimana? Promosi untuk obat keras, dia obat keras tidak boleh ada promosi. Dan ya promosi di iklan maksudnya ya. Jadi obat tersebut tidak boleh sama sekali diiklankan. Nah, berbeda dengan obat-obat bebas dan bebas terbatas. Nah, kamu biasa lihat iklannya di TV mungkin kan, atau di internet, atau di YouTube ini juga bisa kamu lihat iklannya gitu kan, bisa produk. Dan biaya obat tersebut bisa menjadi mahal, satu, karena dia adalah produk inovator. Jadi karena dia produk inovator, dia yang pertama kali mendaftarkan senyawa obat tersebut, maka dia disebut produk inovator. Jadi produk inovator itu adalah ya yang pertama kali, misalnya saya ambil contoh ya, obat sakit gigi. Nah, diantara kita pasti pernah dong sekali aja sakit gigi. Nah, pasti yang kamu kejar yang mana? Ponstan dong kan ya. Maaf sekali lagi gue sebut merek di video kali ini ya. Kita sebut Ponstan ya. Ini kalau Ponstan mengandung asam mefenamat. Nah, asam mefenamat tersebut diproduksi oleh Pfizer, perusahaannya Pfizer. Nah, jadi perusahaan Pfizer inilah yang pertama kali mendaftarkan merek Ponstan dan mendaftarkan senyawa aktif asam mefenamat di dalam setiap produknya tadi. Nah, kalau yang isinya asam mefenamat yang lain gimana teman-teman? Nah, misalnya mefinal atau banyak lagi obat-obat yang isinya asam mefenamat
Nah, itu namanya produk nitu. Nah, kenapa mereka bisa bikin juga asam mefenamat dengan nama dagang yang lainnya ya teman-teman ya? Nah, karena pada saat itu bisa saja mereka membeli lisensi dari Pfizer, atau dia paten dari Pfizer tadi sudah habis ya teman-teman ya, atau bisa juga karena sesuatu dan lain hal. Nah, gimana kalau mereka nekat memproduksi obat tersebut? Nah, mereka bisa kena somasi oleh perusahaan yang membuat produk inovator tadi. Nah, setelah benar patennya habis, maka obat tersebut bisa diproduksi sebagai obat generik. Nah, obat generik ini justru harganya lebih miring ya teman-temannya dibanding obat dengan nama dagang. Nah, pada obat generik ini nama daripada obat tadi tidak ada lagi embel-embel seperti halnya Ponstan kan isi asam mefenamat, final juga asam mefenamat juga. Nah, tapi kalau obat generiknya itu namanya sesuai dengan nama senyawa obat tersebut. Misalnya asam mefenamat, ya ditulis di situ asam mefenamat. Jadi nggak ditulis macam-macam lagi ya teman-teman ya. Nah, oke. Gimana dong dengan harganya? Tentu saja produk inovator dan produk generik itu berbeda sekali harganya, dan ya berbeda sekali. Makanya obat inovator atau produk inovator harganya pasti tinggi. Nah, efektivitasnya bagaimana? Nah, ini kita bahas tentang isi konten zat aktif lagi ya. Isi konten dari campuran zat aktif di dalam sebuah obat tadi. Nah, di dalam sebuah obat tadi misalnya kamu ketemu tablet nih ya, kan nggak tablet doang ya isinya ya. Di dalam tablet itu ada zat pembasah, pelincir, pemisi, dan banyak lagi yang di dalam tablet tadi. Jadi nggak zat aktifnya doang, misalnya asam mefenamat misalnya 500 mg. Nah, kan nggak asam mefenamat doang isinya. Di situ kan ada zat-zat lainnya, sehingga ia bisa dibuat dalam bentuk satu buah tablet. Nah, begitu ya teman-teman ceritanya gimana sebuah obat tadi di formulasi. Jadi nggak hanya senyawa aktifnya saja. Nah, senyawa lainnya bagaimana? Senyawa lainnya tersebut harus mendukung dari bentuk sediaan obat tadi. Nah, harus mendukung zat aktif itu. Nah, gimana sih beda antara obat brand lain dengan brand lainnya? Nah, di situ sekarang zaman sudah canggih ya teman-teman ya. Di situ semua perusahaan itu mereka riset development untuk menghasilkan produk yang bagus. Nggak hanya isi produknya, tapi bentuk sediaannya juga diatur di sini. Jadi teman-teman bisa bandingkan mungkin merek satu dengan merek lainnya. Mungkin agak berbeda ya efeknya gitu kan. Maksudnya efeknya lama dia menimbulkan efeknya. Jadi misalnya kalau yang satu bisa menimbulkan aksinya setengah jam, ya yang satu lagi mungkin bisa saja ya katakanlah 10 menit atau 15 menit. Oke Sobat Sains, jadi kesimpulannya pada video yang pertama, kita bisa membedakan mana yang obat dan mana yang racun. Itu berdasarkan dari dosis obatnya saja yang membedakan mana yang obat dan mana yang racun ya teman-teman ya. Dan pada video yang kedua, kenapa obat itu mahal? Ya nggak lain nggak bukan itu dari si obatnya ini terdiri dari nggak hanya zat aktifnya doang, tapi juga adanya zat tambahan, dan zat tambahan tersebut juga bervariasi kualitasnya bagaimana dan apakah berkualitas bagus apa tidak, dan juga mempengaruhi dari harga paten yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut ketika ia mendaftarkan patennya. Dan ya memang semua produk inovator yang jelas itu udah mahal semua deh sob. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kamu semua. Jika kamu rasa video ini bermanfaat bagi kamu bisa share video ini. Jika kamu suka video ini silahkan like. Kalau kamu nggak suka video ini silahkan dislike aja.
Tapi diselesaikan 2 kali ya. Tapi jika kamu memang suka video ini dan konten-konten dalam Sains Farmasi YouTube channel ini, maka kamu bisa subscribe channel ini gratis kok, tanpa dipungut biaya. Kamu akan dapatkan update-update terbaru dari Sains Farmasi YouTube channel. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.